101,9 Elisa FM Victorious Station, cinta sejati tumbuh dalam keluargaku. Halo, selamat sore sahabat Lisa, apa kabar Anda? Semoga kabar Anda sehat, sejahtera, dan juga dalam keadaan yang luar biasa ya. Baik, sore hari ini edisi spesial hari Minggu tanggal 21 Februari 2021. Kita kedatangan tamu spesial sahabat Lisa, yaitu Dialog Radio bersama DPRD Provinsi Jawa Tengah. Nah, Wilsa akan memandu Anda sampai tuntas nanti, tapi tentunya nggak sendirian nih ya. Ya, kita mengambil topik yaitu tentang siaga bencana. Waduh, seperti apa ya siaga bencana di Provinsi Jawa Tengah ini akan kita bahas bersama dengan narasumber yang sudah hadir di studio. Oke, Wilsa akan menyapa dulu narasumber kita. Ada 4 orang narasumber yang sudah hadir. Narasumber yang pertama yaitu Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah, Bapak Haji Bambang Kusrianto BSC. Selamat sore Bapak Bambang, bagaimana kabarnya Bapak? Selamat sore, kabar baik, ya. Sehat semuanya. Mudah-mudahan pandemi cepat berlalu. Iya. Betul sekali, ini doa kita bersama ya Pak ya. Ya, untuk narasumber yang kedua yaitu Dr. Hajah Soleha Kurniawati, anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah Komisi B Bidang Perekonomian. Selamat sore Ibu Dr. Soleha, apa kabar Ibu? Kabar baik, alhamdulillah Mbak. Iya. Selamat sore para pendengar Radio Elisa. Iya, sahabat Lisa sudah menanti-nanti nih Bu ya. Iya, kemudian untuk narasumber yang ketiga yaitu Bapak Miftah Reza Noto Prayitno SPMM. Beliau adalah anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah Komisi C Bidang Keuangan. Bapak Miftah atau Bapak Reza nih ya saya panggilnya Pak? Bebas yang enak. Oh iya, asal tidak dipanggil Ibu ya Pak. Ya. Iya, Bapak selamat sore. Bagaimana kabar Bapak? Selamat sore, alhamdulillah baik. Iya. Sehat selalu. Sehat selalu, iya baik. Dan narasumber yang keempat yaitu anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah Komisi D Bidang Pembangunan. Beliau adalah Bapak Haji Beni Karnadi SAG. Kabar baik Pak ya? Alhamdulillah baik. Iya. Selamat sore warga Salatiga dan sekitarnya. Iya baik. Sehat selalu. Amin, amin, betul sekali, sehat selalu untuk kita semuanya, jaga imunnya ya. Nah, sahabat Lisa, di sore hari ini Dialog Radio bersama dengan DPRD Provinsi Jawa Tengah terselenggara atas kerjasama dari Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah atau Diskominfo dan juga DPRD Provinsi Jawa Tengah. Jika Anda ingin membutuhkan informasi lebih lanjut, Anda bisa menghubungi websitenya di diskominfo.jatengprof.go.id atau ke Facebooknya di Diskominfo Jateng, Twitter @kominfo_jtg, atau bisa juga email ke diskominfo@jatengprof.go.id. Nah, kita bicara soal siaga bencana ini sahabat Alisa. Kalau Anda mau bergabung boleh, silahkan. Saya buka line teleponnya di 315155. Dan juga untuk sahabat Lisa yang ingin mengirimkan WhatsApp boleh juga di 08157602662. Dan ini juga disiarkan secara langsung di Facebooknya Radio Elisa. Jadi Anda bisa langsung klik saja di Elisa FM tentunya. Baik, Pak Bambang, ini tadi habis jalan-jalan juga ya Pak ya, memberikan sosialisasi ke masyarakat Jawa Tengah di beberapa daerah ya Pak ya, tentang siaga bencana. Bagaimana pandangan Bapak tentang siaga bencana di Provinsi Jawa Tengah ini Pak? Selamat sore. Jadi kami ini sama teman-teman dalam 1 tahun terakhir ini, yang kemarin tiba-tiba bulan Maret sampai dengan tanggal 29 pemerintah pusat menyampaikan bahwa Indonesia dalam kondisi darurat pandemi COVID-19. Ya, betul. Nah, karena pada posisi pemangku kepentingan, baik itu eksekutif, legislatif maupun tokoh masyarakat dalam rangka menghadapi bencana non alam ini gagap. Belum tahu apa yang harus dilakukan, langkah apa yang harus dilakukan oleh pemerintah maupun tokoh masyarakat maupun masyarakat itu sendiri. Ya, betul sekali Pak. Sehingga menganggap bahwa ada yang sebagian menganggap bahwa ini isu, ada kepentingan politik, kepentingan lain-lain lah.
Namun kenyataannya selama perjalanan dari bulan Maret sampai dengan 29 Mei ini ternyata banyak yang terpapar oleh COVID-19. Ya, betul sekali. Nah, awal-awalnya memang kondisi pemerintah provinsi mengambil langkah bagaimana menyiapkan kebutuhan baik APD maupun tenaga untuk merawat orang-orang yang kena terpapar pandemi. Sehingga gubernur membuat kebijakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 merefocusing anggaran sampai 2,2 triliun. Ini digunakan untuk penyediaan APD bagi tenaga kesehatan, terus kemudian disiapkan juga bantuan sosial berupa sembako, juga bantuan berupa ekonomi, bagi pengusaha-pengusaha kecil. Nah, di tengah perjalanan memang terjadi sebetulnya ada beberapa yang daerah mengalami bencana alam. Betul sekali ya. Nah, di awal tahun kemarin ya Pak ya. Terakhir mulai akhir tahun kemarin Desember sampai dengan hari ini masih banyak bencana-bencana tanah longsor, banjir dan lain-lain. Nah, di peran pada waktu bencana non alam ini kami DPRD itu secara fungsional, secara fungsinya itu fungsi anggarannya itu nggak dipakai. Jadi itu mengurangi kewenangan kami karena memang dalam kondisi pandemi itu undang-undangnya DPR hanya diberi laporan soal dana yang digunakan. Nah, sehingga itu terserah kepala daerah, baik di provinsi maupun di kabupaten. Nah, pada saat kita harus support daerah-daerah di posisi membantu bencana non alam, Jawa Tengah ternyata bulan Desember sampai dengan hari ini terjadi bencana alam yang tanah longsor maupun banjir. Beberapa daerah yang potensi bencana itu Semarang ya Pak. Kalau Semarang banjir, Semarang, ya, Pekalongan itu terjadi banjir. Tanah longsor juga ada beberapa di wilayah Jawa Tengah. Nah, kalau untuk bencana alam, pemerintah provinsi ini ya supportnya logistik saat terjadi bencana. Karena itu ada kewenangannya juga oleh pemerintah kabupaten kota. Betul. Nah, setelah nanti bencana alam ini berakhir, misalnya sudah musimnya sudah harus dianggarkan untuk rehab lahan yang kena bencana, itu bisa saja dengan dana provinsi maupun dana kabupaten. Jadi rehab rekon, jadi pemulihan setelah bencana. Itu bisa bantuan provinsi maupun maupun kabupaten ataupun bantuan pusat. Cuman itu tidak bisa seketika tahun ini diperbaiki atau tahun ini dikerjakan. Yang bisa adalah dikerjakan secara darurat oleh daerah, kemudian tahun depannya bisa dibantu oleh provinsi untuk pemulihan lahan itu. Saya kira secara umum begitu. Begitu gambarannya di Jawa Tengah ini ya Bapak ya. Nah, mungkin kita akan sedikit kembali dulu untuk sahabat Lisa juga memahami tentang apa sih bencana itu dan mengapa kita mengambil topik tentang siaga bencana di sore hari ini. Saya bisa ke Ibu Dr. Hajah Soleha Kurniawati, beliau anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah Komisi B
yang membidangi tentang perekonomian. Nah, Ibu Hajah Solehah ini Bu Dokter nih ya, jadi tepat sekali kalau saya bertanya ini ya Bu ya. Tentang definisi bencana Bu, secara umum pemahaman definisi bencana supaya dipahami oleh sahabat Elisa. Ya, terima kasih Mbak dan teman-teman sahabat Elisa, selamat sore. Untuk menjawab pertanyaan ini mungkin saya mengutip Undang-Undang Nomor 24 tahun Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007. 2007 ya Bu ya. Itu yang mendefinisikan bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh baik faktor alam maupun non alam atau manusia yang mengakibatkan timbulnya korban jiwa, kemudian kerusakan lingkungan, kemudian kerugian harta benda dan juga dampak psikologis. Jadi kalau kita akhir-akhir ini memang sangat prihatin, di samping kita menghadapi bahaya pandemi, dan pandemi ini tadi sudah disinggung Pak BK adalah sebagai bencana non alam. Ya. Kita juga dihadapkan karena curah hujan yang ekstrim ini sehingga beberapa wilayah di daerah Jawa Tengah juga mengalami bencana seperti banjir, tanah longsor. Ya, ini banyak di beberapa daerah seperti di Semarang Kota, kemudian di wilayah Pantura itu di sebagian Kendal, kemudian Pekalongan, Demak ya. Itu mengalami banjir. Kemudian untuk sebenarnya kita itu kan berada di lingkungan geologi yang memang rawan bencana sehingga kita kadang-kadang disebut sebagai supermarket bencana. Aduh, jangan deh ya Bu ya, supermarket itu. Seakan-akan semua bencana ada gitu ya Bu ya. Mungkin saya ingin melihat kembali ada aturan dari pemerintah yaitu Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah yang telah mengamanatkan kepada pemerintah daerah bahwa penyelenggaraan untuk penanggulangan bencana itu memang menjadi urusan wajib dari pemerintah daerah. Jadi urusan wajib, dan kalau sudah menyangkut urusan wajib nanti ada SPM dan sebagainya. Jadi kalau meminjam istilah bahasa agama, kalau wajib itu sesuatu urusan yang harus dikerjakan. Kalau dikerjakan mendapat pahala, kalau tidak itu berdosa. Harus ya Bu ya. Memang kewajiban dari pemerintah untuk melakukan hal-hal karena ini adalah kebutuhan dasar yang harus diperhatikan oleh pemerintah. Betul. Mungkin begitu Mbak. Kalau kita bicara soal bencana alam, memang di beberapa daerah di Provinsi Jawa Tengah ini memang ada beberapa titik yang kalau dilihat di peta bencana itu memang rawan dan potensi, karena kalau kita bicara soal kesiapsiagaan bencana tentu karena kita tahu dan sadar ada potensi bencana itu tentunya ya. Nah, saya boleh ke Bapak Pak Beni dulu mungkin nih ya untuk menjelaskan ke sahabat Elisa tentang mengapa sih kita harus melakukan yang namanya kesiapsiagaan, karena tidak boleh nih sahabat Elisa yang mendengarkan ini dimanapun berada itu seakan-akan tidak peduli. Ya, yang kena banjir kan teman-teman yang di Semarang, Salatiga nggak banjir biasanya begitu ya. Tetapi ini adalah harus menjadi perhatian kita semuanya. Mungkin Pak Beni boleh menjelaskan tentang hal ini, kesiapsiagaan bencana. Ya, terima kasih Radio Elisa. Jadi ini menarik. Dulu kita pernah di ujung barat Indonesia, di Aceh ada tsunami yang sangat besar. Mulai ketika ada peristiwa yang sangat besar itu, kemudian masyarakat mulai anggap ternyata bencana itu bisa berakibat yang sangat besar. Betul sekali Pak. Seperti apa sih, kenapa akibatnya seperti ini bisa ditanggulangi atau tidak? Dulu diskursusnya ada di situ, sehingga dulu sampai muncul wacana bahwa pendidikan tentang bencana, mitigasi bencana ini harus sudah mulai masuk mata pelajaran di sekolah. Masuk kurikulum ya Pak ya. Masuk di kurikulum. Berbicara bencana tadi disampaikan oleh Pak Ketua, Pak Bambang, kemudian Dr. Ati bahwa ada banyak faktor yang kemudian mempengaruhi terjadi bencana. Ada memang faktor alam karena memang secara letak geografis Indonesia ini di daerah yang sangat rawan bencana. Iya, betul. Sehingga sampai ada muncul
kita hidup di bawah bayang-bayang bencana yang supermarket. Ya, tadi supermarket bencana. Jadi memang kita berada di bawah bayang-bayang bencana, karena kalau banyak referensi yang kami baca, Indonesia itu terletak di secara geografis di 3 lempengan ya. Betul. Ya, lempengan Eurasia, lempengan Pasifik, lempengan Indo-Australia ya. Dan itu memang lempengan ini kan bergerak terus. Meskipun pergerakannya sangat-sangat lambat, tapi kadang-kadang karena suatu hal bisa menjadi gerakan yang menjadi super cepat ya. Kemudian yang kedua juga karena itu tadi kita tanggap bencana, bencana itu ada yang memang betul disebabkan oleh alam, tapi juga alam ini karena pola perilaku manusia juga, misalkan penggundulan hutan, kemudian buang sampah sembarangan dan sebagainya. Nah sebetulnya di sini DPRD juga tanggap juga. Ada kegiatan yang namanya normalisasi sungai gitu. Jadi sungai-sungai itu kemudian dikeruk dan sebagainya supaya debit airnya yang ditampung menjadi lebih banyak juga. Gitu. Dan yang selanjutnya untuk antisipasi itu juga memang betul harus ada mitigasi bencana. Mitigasi itu upaya-upaya untuk menanggulangi resiko bencana. Nah, itu bisa dari tadi yang saya sampaikan, kegiatan-kegiatan fisik, normalisasi, kemudian penanaman pohon, kemudian ada juga penyadaran yang paling penting, penyadaran ke masyarakat bahwa apa yang kita lakukan itu nanti juga bisa berpengaruh kepada kita juga. Kalau bicara soal mitigasi bencana ini, kira-kira selain tadi Pak, misalnya yang normalisasi sungai itu kan di beberapa daerah yang memang sering banjir begitu ya Pak ya. Tapi kalau misal di daerah yang lainnya dengan bencana yang tidak banjir, misal tanah longsor dan sebagainya, itu kira-kira apa yang sudah dilakukan dan itu sesuai dengan masyarakat setempat gitu Pak, kebutuhan masyarakat setempat? Sebetulnya warga atau komponen yang berkepentingan terhadap kelangsungan geologis ini banyak. Betul. Nggak hanya pemerintah, warga, masyarakat, kelompok-kelompok, NGO dan sebagainya ini banyak. Kita banyak mendapatkan data, ada penanaman bibit dan sebagainya. Betul. Kemudian juga yang paling penting legislasi juga. Aturan-aturan yang harus dipakai, misalkan ini daerah hijau. Kemarin kita juga tahun 2019 kayaknya, itu kita juga membahas tentang Perda RT/RW 2019 ya. Perda RT/RW. Jadi kita juga mengkalkulasikan lahan hijaunya harus seberapa luas dan sebagainya. Bagian dari upaya-upaya kami DPRD untuk ikut berperan dalam konteks mitigasi mungkin seperti itu. Karena memang di masing-masing daerah kota di Jawa Tengah ini kan berbeda-beda, tentu kita harus menyesuaikan dengan kearifan lokal gitu ya Pak ya, budaya masyarakat setempat. Karena kalau kita terapkan satu program, belum tentu itu akan berhasil di kota atau daerah lain begitu ya. Memang butuh ini Pak, kerjasama dari berbagai pihak. Baik, sahabat Lisa, kita mau rehat dulu sejenak. Untuk nanti juga kami tunggu atensi Anda yang ingin bergabung boleh. Anda boleh bertanya, Anda boleh memberikan pernyataan, Anda boleh urun rembuk di sore hari ini juga mumpung ada Bapak. Saya tadi dengar Ibu Dr. Soleha menyebutnya Pak BK. Nah, mumpung ada Pak BK di sini ya. Boleh telepon di 315155 atau boleh WhatsApp ya di 081576026662. Dan jangan lupa untuk Anda yang menyaksikan di Facebooknya Radio Lisa FM, silahkan di like, di share, dan juga boleh deh memberikan komentar Anda di situ. Kami akan kembali setelah yang satu ini, tetap di 103.9 Elisa FM, The Victoria Station.
Iya, Dialog Radio bersama DPRD Provinsi Jawa Tengah. Masih Anda simak di 103.9 Elisa FM Victory Station bersama dengan Wilsa yang akan memandu Anda sampai tuntas nanti. Sahabat Lisa masih hadir di studio kita, yaitu Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah, Pak BK. Waduh, lebih keren dengan sebutan Pak BK saja ya. Dan juga anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah Komisi B Bidang Perekonomian, Dr. Hajah Soleha Kurniawati. Kemudian juga ada anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah Komisi C Bidang Keuangan, Bapak Miftah Reza Noto Prayitno SPMM. Dan narasumber kita berikutnya juga ada anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah Komisi D Bidang Pembangunan, Bapak Haji Beni Karnadi SAG. Kita masih membahas tentang siaga bencana, sahabat Lisa. Tadi sudah membahas tentang bagaimana perkembangan atau keadaan terkini kesiapsiagaan bencana di Provinsi Jawa Tengah yang bukan saja bencana alam, tetapi juga bencana alam yang dialami bahkan sebenarnya itu seluruh dunia mengalaminya. Untuk Anda yang mau bergabung, silahkan kami tunggu di line WhatsApp-nya 081 576026662. Bisa juga telepon ke 315155. Anda bisa juga komentar di live Facebooknya Radio Elisa FM saat ini, atau mungkin kalau tidak bisa sambil menyaksikan, Anda bisa klik streaming.elisafm.com. Dan acara ini terselenggara berkat kerjasama dari Diskom Info Jawa Tengah dan juga DPRD Provinsi Jawa Tengah. Baik, saya akan ke Pak Miftah dulu nih. Kita tadi ngomong soal mitigasi bencana nih Pak. Nah, kemudian tentang kesiapsiagaan itu sendiri ya Pak, jika di Jawa Tengah itu seperti apa upaya-upaya yang sudah dilakukan, atau mungkin yang sebenarnya masih butuh upaya lebih karena kita juga menuntut kesadaran dari masyarakat atau warga Jawa Tengah. Bagaimana nih Pak? Terima kasih Mbak dan para pendengar Elisa tadi. Jadi kalau kita berbicara masalah bagaimana kesiapan DPRD Provinsi Jawa Tengah, tadi juga sudah diawali dengan penyampaiannya Pak Ketua, Pak BK, kemudian Bu Dokter dan Pak Beni. Jadi kalau kita berbicara, pada prinsipnya DPRD ini mengikuti yang harus dilaksanakan wajib oleh pemerintah daerah setempat. Nah, masalah kesiapan bencana atau penanggulangan bencana ini karena kita tadi ada dua faktor yang dari alam dan non alam kan begitu, COVID dan beberapa bencana alam yang ada. Tadi juga sudah diulas, kami sebatas mengawasi hal-hal yang memang harus dilaksanakan. Jadi ada dalam paradoksnya begini Mbak, ada konteks apabila terjadi bencana alam yang sebelumnya adalah anggaran itu diperuntukannya dalam hal tertentu, skala prioritas. Betul. Namun begitu bencana alam ini terjadi, maka sepenuhnya dikembalikan kepada eksekutif, kan begitu. Nah, dilarikan karena kepentingan prioritas yang terjadi dalam bencana alam tersebut, maka ada dua paradoks. Salah satunya adalah kesiapan ini bisa memundurkan pembangunan, tetapi karena bencana alam ini juga proses bencana alam ini bisa memajukan pembangunan. Dalam artian begini, yang seharusnya tidak dikerjakan dan lakukan karena bencana alam juga belum dalam tahapan yang terjadwal, sehingga memprioritaskan hal yang belum atau yang tidak sama sekali terencana dalam aturan penganggaran. Betul. Jadi kalau konsepnya anggota DPRD, maka kita mengawasi beberapa juga yang daerah-daerah yang mengalami bencana alam yang ada di kabupaten kota, kan begitu. Nah, ini apakah sudah sesuai tupoksinya kebijakan yang tadi Pak Ketua juga sampaikan, Pak BK, karena kota dan kabupaten juga memiliki kewenangan tersendiri dalam hal ini. Kembali lagi kesadaran masyarakat dengan kalau di Dewan Provinsi ini berusaha untuk selalu memberikan informasi baik melalui Diskominfo, melalui OPD-OPD yang terkait, kan begitu. Juga kalau bencana alam ini di BPBD, bagaimana pemberitahuan informasi kepada masyarakat yang akan atau ciri-ciri yang misalkan itu
non alam atau bencana yang alam yang akan terjadi biasanya kan secara betul. Geografisnya, geografisnya ini kan terlihat dari beberapa lapisan-lapisan atau retakan-retakan yang ada. Misalkan kalau itu longsor kan begitu. Bagaimana kalau itu pergeseran pergeseran lahan. Kemudian bagaimana juga kalau dengan angka curah hujan yang tinggi dengan kita tidak sadar untuk juga menjaga alam di sekitar kita. Nah, ini juga sangat menarik, Mbak. Beberapa hal yang sekarang terjadi itu kalau kita lihat sebenarnya bukan karena masalah curah hujan yang ekstrim saja. Di tahun-tahun sebelumnya juga curah hujannya tinggi ya, tinggi Pak, sekali. Namun kalau melihat beberapa hal kepentingan tadi yang tadi juga Pak Ketua sampaikan, Pak Beka, Pak Beni, ini masalah zonasi juga ini harus apakah lahan itu warna hijau-kah, kuning-kah, merah-kah, kan begitu. Betul. Karena sebatas kepentingan pembangunan yang tadinya fine-fine aja dengan curah hujan yang misalkan berlebih, nah sekarang ini erosi tanah juga terlalu berat sehingga yang tadinya daerah yang tidak mengalami banjir, lana longsor sekarang sudah mulai banyak. Ini yang mungkin nanti juga jadi bagian penyikapan kami di DPRD Provinsi Jawa Tengah sesuai arahannya Pak Ketua pokoknya. Iya, begitu. Saya nambahin ini, Mbak. Iya, boleh, silakan Pak Beni. Kalau bicara peran dan fungsi Dewan memang sangat strategis bagi mitra eksekutif. Sebagai fungsi legislasi, kita coba dalam konteks mitigasi itu dalam penyusunan Perda RT RW kita juga mempertimbangkan betul nih yang lahan hijau ini nggak boleh dijadikan kemudian lahan kuning dan sebagainya. Ini harus kita pertahankan. Maksudnya apa? Supaya alam ini terjaga, ekosistemnya juga terjaga. Kemudian di dalam fungsi anggaran kita juga berperan aktif juga. Nah, ada yang langsung kita dengan pihak provinsi, kemudian bahas ini mana sih daerah-daerah yang harus dilakukan normalisasi misalkan, atau mana daerah-daerah yang harus diberikan embung. Provinsi ini banyak bikin embung, karena ada program 1000 embung, itu salah satunya juga. Kemudian yang kedua juga bisa kadang-kadang kabupaten ini kekurangan anggaran juga untuk menata itu, untuk melakukan penanggulangan. Biasanya ada bantuan keuangan dari provinsi untuk ke kabupaten, itu bisa dilakukan. Atau bahkan kadang-kadang yang desa misalkan desa minta bantuan keuangan provinsi untuk desa. Salah satunya biasanya seringnya terjadinya pasca bencana. Pasca bencana ini nanti kita pasti akan dipusingkan oleh sejumlah anggaran yang sangat luar biasa. Hujan yang terus menerus ini, kalau di jalan Pantura aja saya melihat jalan Pantura itu yang aspal itu udah ada berlubang-lubang. Lubang di mana-mana. Lubangnya di mana-mana. Iya, betul. Nah, kalau misalnya nih Pak, seperti di Kota Salatiga kalau tidak salah kan tidak ada BPBD kotanya ya. Tapi ada di Satpol PP ya. Saya kurang hafal namanya begitu. Itu bagaimana untuk alurnya? Tetap melalui apakah mandiri di kota sendiri atau bisa juga ke provinsi ya itu? BPBD. Iya, betul. Di Salatiga kan tidak ada BPBD. Bagian daripada Satpol PP. Iya, betul Pak. Berarti itu belum menjadi badan. Masih sebagai bagian. Iya. Tapi bisa mengajukan seperti tadi misal bantuan seperti itu ya, Pak? Sulit kalau masih menjadi bagian. Maka sebetulnya SOTK-nya harus dirubah menjadi badan tersendiri. Saya kira sudah jadi badan lah. Nah, ini saya perlu konfirmasi kalau begitu ya. Dari Bapeda Kota Salatiga. Kemarin saya sempat memang beberapa kali berdiskusi Pak tentang di UKSW juga melakukan beberapa penelitian dan juga kegiatan pengabdian masyarakat terkait ini. Tapi memang kalau bencana, mungkin karena di Salatiga juga termasuk Salatiga tuh warganya adem ayem gitu ya, karena bencananya kan masih berpikir wah nggak ada gunung meletus di Salatiga, nggak mungkin banjir, kalau Salatiga banjir Semarang mau jadi apa kan gitu. Tapi saya rasa ini perlu penyadaran kepada masyarakat. Kalau tadi misalnya Pak Miftah cerita soal bagaimana memberikan sosialisasi kepada masyarakat. Nah, bicara tentang komunikasinya Pak,
Kira-kira bagaimana? Apakah sebelum itu Mbak, misalkan ya, gini, bagaimana Pak? Saya pernah nonton film itu San Andreas ya. San Andreas kan banyak film-film tentang bencana. Ya, Orang-orang betul. yang nggak menyangka bahwa misalkan kayak San Francisco gitu, Ya. ternyata di bawahnya itu potensi gempanya sangat luar biasa. Aduh, saya dan jadi merinding nih Pak. Jadi bukan berarti kita takut, Iya, tapi iya, ya iya. sebagai sebuah tanggap bencana itu adalah keputusan bijak untuk menata ke depan. Setuju. Kita ini kan punya tanggung jawab untuk mewarisi keamanan dan kenyamanan bagi generasi kita setelah. Setuju Pak, iya betul. Ya kalau bencana kan tidak hanya banjir. Iya. Pada saat musim kering, kekeringan bencana Kekeringan, juga. iya. Betul. Di Salatiga juga beberapa daerah mengalami itu, Pak BK. Iya, kekeringan itu terutama yang daerah-daerah perbatasan dengan Kabupaten Semarang itu Iya. kurang air. Senjoyo itu kan wilayah Kabupaten Semarang tapi airnya digunakan orang Salatiga. Salatiga, Dan iya. itu orang Kabupaten Semarang kan ikhlas-ikhlasan. Ikhlas ya Pak ya. Iya, jadi kalau kita bicara masalah kewenangan yang bisa lebih luas ya, BPBD itu bukan menjadi bagian daripada Satpol PP. Iya. Jadi BPBD harus berdiri sendiri. Untuk dibuat kantor BPBD aja, kantor bencana saja sulit untuk bantuan. Iya, Maka harus betul. menjadi badan. Ya kalau mau lebih fokus untuk melakukan penanganan bencana harus sudah ada badan tersendiri. Gitu. Itu supaya lebih fokus itu tadi ya Pak ya. Iya. Baik, sebelum tadi kita berdiskusi soal komunikasi bencana itu tadi Pak, ada pertanyaan dari sahabat Elisa yang sudah masuk ke line WhatsApp-nya di 081576026662 dari Mbak Lydia di ABC yang bertanya tentang untuk daerah di Jawa Tengah, daerah mana saja yang banyak terjadi bencana, apakah Salatiga termasuk? Nah ini mungkin perlu didudukan dulu ya bencananya tadi bencana apa gitu ya. Pertanyaan dari Mbak Lydia nih, boleh silahkan. Kalau yang untuk urusan banjir banyak kan Pantura. Ya. Tapi kalau soal gempa bumi, tanah longsor, kebanyakan selatan. Ya, selatan. Daerah-daerah selatan, Banjarnegara itu, Purworejo, Banjarnegara itu lebih banyak. Sehingga kalau kita bicara banjir, sulit bicara Salatiga banjir. Tapi kalau bicara kota Semarang, Pekalongan kota, Tegal dan Pati, sana Demak itu sudah langganan banjir. Mungkin Ya. kekeringan ya. Kekeringan. Air yang di sini. Iya, Iya. betul sekali Pak. Iya, ya. Airnya berkurang. Jadi begitu ya Mbak Lydia, ada memang kita harus melihat dulu daerah ini termasuk daerah apa, maka bencananya itu akan berbeda juga tentu. Kalau Salatiga tadi sudah diceritakan sama Pak Beni ya, jangan kita adem ayem aja nih, tetap harus tanggap begitu. Mbak, jadi ini tanggung jawab bersama. Setuju Pak. Salatiga ini kan airnya ambil dari Kabupaten Semarang. Artinya bahwa kita semua juga punya tanggung jawab. Sumber air yang ada di Senjoyo. Kabupaten Semarang juga selalu bagus gitu. Sehingga kemudian selalu tersuplai ke Salatiga dengan baik. Betul, iya. Harus dijaga betul ya Pak ya. Ya Oke. bukan, tadi yang saya sampaikan bukan hanya banjir, Ya. bukan hanya soal tanah longsor, gempa bumi. Nah kalau Salatiga ini tertata rapi karena ada cuaca ekstrim, kemudian Ya. pohonnya itu besar-besar, tinggi-tinggi, itu kan sebelum ada bencana istilahnya pas pra bencana itu mestinya harus Diantisipasi ya. diantisipasi Iya. bagaimana itu dipotongi dahan-dahannya, kemudian begitu ada cuaca ekstrim, angin ribut gitu, pohon itu nggak tumbang. Ya, betul. Itu juga bencana juga, gitu. Meski skupnya lebih kecil. Ya. Sepertinya ini yang harus saya sepakat tadi bahwa ini bukan hanya tugasnya dari pemerintah daerah setempat atau dari provinsi saja, tapi masyarakat juga perlu diberikan yang namanya pendidikan tadi ya, Bapak menyebutkan ada pendidikan tanggap bencana, siap siaga bencana. Nah, terkait dengan hal itu, sosialisasi ke masyarakat. Nah, komunikasi yang sudah dilakukan kira-kira yang sudah berjalan itu apakah masih ada kendala begitu Pak? Karena saya yakin juga masyarakat
belum 100% paham soal bagaimana kita pentingnya untuk siap siaga begitu Pak? Sebetulnya paham, Mbak. Oh begitu? Dibuat nggak paham. Oh, kenapa nih? Faktor apa nih Pak? Itu faktor manusianya. Oh oke. Jadi kalau saya menyampaikan bahwa bencana itu bisa faktor non alam, alam maupun manusia, ini manusianya juga banyak. Oh iya. Dan itu saya lebih cenderung meskipun ada tata ruang, perda tata ruang, itu pelanggaran justru yang membuat pelaksana tata ruang itu sendiri. Waduh, ini Pak. Oh iya, kalau di evaluasi bukan hanya masyarakat, contoh membuang sampah di sembarang tempat atau di sungai, itu jelas nggak boleh. Itu peran masyarakat banyak sekali. Tapi mengizinkan satu tempat yang sebetulnya wilayahnya itu hijau, dibuat perumahan, itu diizinkan, itu manusianya. Oke, betul. Pejabatnya itu. Setuju Pak. Iya. Jadi jangan dikira bahwa kerusakan alam ini semuanya dari alam. Saya malah justru kalau di wilayah kami di Kabupaten Semarang, kerusakannya lebih banyak di manusianya. Iya. Yang punya tanah, developer membuat izin perumahan, kemiringannya nggak boleh, daerah konservasi bisa berdiri perumahan. Itu kan karena perizinan. Iya, itu melanggar sebenarnya kan. Iya, ya. kalau belum ada izinnya Tidak bisa membangun. dia membangun harusnya kan diratakan lagi. Iya. Di bantaran sungai itu nggak boleh ada perumah atau kios warung. Tapi terjadi ada. Iya. Dan yang sekarang yang lebih saya lihat kerusakan alam itu di sekitar Rawapening. Itu di situ ada Kampung Rawa, terus kemudian dulu itu sebetulnya kalau dari arah Mbawen mau ke Jambu itu sebelah kiri nggak boleh ada bangunan karena akan melihat view Rawapening. Betul, pemandangannya nanti lihatnya Rawapening ya Pak. Sekarang ditutupi dengan bangunan-bangunan, ada pom bensin segala macam, itu yang tanggung jawab siapa? Betul. Manusianya. Iya. Yang membuat izin. Iya. Yang nanda tangan izin itu dosanya besar. Aduh, ini Pak. Besok bupati baru harus. Iya. Upaya dari DPRD seperti apa Pak? Ya. Upaya dari DPRD, dari Pak BK dan kawan-kawan seperti apa? Sebetulnya kami mendorong teman-teman yang ada di kabupaten kota. Karena secara umum memang itu wilayah mereka. Betul. Nah, dalam hal kalau itu pelanggaran tata ruang, kami juga harus hitam putih, nggak boleh abu-abu. Ruang abu-abu itulah ruang-ruang yang digunakan oleh pemangku kepentingan untuk memperkaya diri. Hitam putih, jelas itu nggak boleh bongkar gitu aja, nggak usah melihat orangnya siapa yang punya. Iya. Kalau yang punya anggota DPR sendiri ya nggak masalah bongkar. Karena melanggar bongkar saja ya Pak ya. Iya, karena kalau kita dari arah Mbawen mau ke Jogja mau ke Magelang itu begitu lewat jalan lingkar Ambarawa itu kita akan melihat view. Betul Pak, betul. View-nya Rawapening. Tapi sekarang ini ada bangunan-bangunan baru, termasuk ada pom bensin aja di situ. Padahal itu persawahan, daerah hijau itu. Iya. Nyatanya bisa dibangun. Di Salatiga juga beberapa saya lihat sih Pak, di daerah pinggiran itu juga yang tadinya persawahan kok akhirnya malah didirikan bangunan-bangunan begitu. Ini melanggar juga sebenarnya ya Pak ya? Melanggar. Itu yang membuat izin, yang tanda tangan itu. Kalau DPR kan nggak tanda tangan membuat izin. Iya. Oke, jadi harus seperti apa nih Pak? Apakah diperlukan dari masyarakat perlu ngapain ya gitu? Jangan hanya sekedar berkeluh kesah, mungkin begitu Pak? Ya, kalau saya sampaikan masyarakat tertib lah. Jadi sebelum misalnya ini di satu perkampungan atau di satu komplek itu kelihatan kalau saluran ini nggak boleh lah dibuangi sampah. Ya betul. Ya siapkan tempat-tempat sampah yang disediakan oleh RT maupun RW. Kemudian juga kalau di situ kelihatan ada pohon-pohon yang sudah
tua sudah harus dipangkasi, sampaikan langsung ke eksekutif atau PU yang yang berkepentingan itu untuk bagaimana memangkasi. Kemudian juga kalau ada pembangunan yang sekiranya itu dianggap bahwa itu melanggar karena kemiringannya atau karena daerah itu daerah hijau, sampaikan, laporkan. Jadi mereka berperan. Karena saya yakin yang membuat izin itu nggak pernah ke lapangan. Oh, begitu ya. Adanya di kantor. Dia lihat berkas gitu aja. Melaporkannya kemana, Pak? Lapornya mesti ke dinas yang terkait. Terkait ya, langsung ke dinas terkait saja ya. Kalau enggak ya sampaikan ke Satpol PP. Nah ini harus ada koordinasi antara perizinan, Satpol PP dan OPD yang lain. Ya, betul, setuju. Kalau buntu, laporan ke DPR. Ke DPR langsung ya. Betul, tapi DPR kan nggak bisa eksekusi. Iya. DPR bisa rekomendasi. Tapi nanti kalau DPR memerintahkan ini tidak boleh. Bos saya itu bukan DPR, bos saya itu gubernur kan gitu, bos saya bupati itu. Yang namanya eksekutif begitu perilakunya. Iya. Nah, menarik Pak, ada pertanyaan yang sudah masuk juga di line WhatsApp-nya di 0815576062 dari Mbak Nevi di Karangpete Salatiga. Siaga bencana adalah tugas kita semua. Untuk DPRD Jawa Tengah, apakah ada kontak person untuk kami warga Sambat? Ya, kalau mau sambat nih Pak, kalau ada warga yang melakukan aktivitas yang bisa merusak lingkungan. Nah ini barusan tadi Pak BK juga menyampaikan ya, kalau mau sambat kemana gitu Pak? Ya kalau sambat mau sambat kemana ya, berkeluh kesah kemana, curhatlah bahasa sekarang ya. Nah, gitu. Itu dari BPBD sendiri, Pemprov Jateng ada, jadi ada Twitternya @BPBD Pemprov Jateng. Kemudian ada nomor WA-nya, WhatsApp-nya di 0881 3809 409. Kemudian ada diulangi yang pelan. Diulangi pelan. Siap, Pak Ketua. WA-nya di 0881 38 09409. Kemudian ada IG-nya juga di @BPBD Jateng. Kemudian ada Facebook-nya juga di BPBD Provinsi Jawa Tengah. Jawa Tengah ya, tidak disingkat ya. Ada semua. Iya. Oke, baik. Ini bisa juga untuk sahabat Alisa juga, karena kan ini didengarkan tidak hanya di Salatiga Pak, tapi bahkan seluruh dunia sebenarnya bisa mendengarkan ya, kan ini live Facebook juga. Jadi mungkin untuk sahabat Alisa yang ada di Kabupaten Semarang, juga Kendal termasuk Pak ya? Kendal termasuk ya? Bisa ke Kendal itu juga banjir itu. Itu daerah banjir juga ya. Banjir. Bisa melaporkannya ke BPBD Provinsi Jawa Tengah. Nah, baik, kita kembali ke obrolan kita tadi Pak, tentang komunikasi ke masyarakat. Kalau tadi Pak BK yakin bahwa sebenarnya warganya, masyarakatnya itu sebenarnya sudah tahu, sudah paham begitu, walaupun memang ada beberapa hal pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di situ. Kalau menurut Ibu Dr. Soleha ini bagaimana Bu upaya yang dilakukan supaya masyarakat itu paham loh tentang kesiapsiagaan? Apa yang masih kurang ya Bu ya? Kira-kira kurang galak atau gimana Bu? Kurang disiplin ya. Untuk mengedukasi masyarakat betul ya Bu. Jadi mungkin banyak yang bisa kita lakukan ya, termasuk salah satu kegiatan pada sore hari ini. Ini adalah kegiatan dari Kominfo. Jadi karena bencana itu bukan sebenarnya kalau tupoksinya ada di BPBD, ini adalah leading sektor. Tetapi ini kalau bencana itu adalah lintas administrasi, jadi semua punya tanggung jawab untuk menangani bencana ini. Jadi ada beberapa OPD yang terlibat, itu banyak sekali yang kebetulan semuanya harusnya punya kontribusi terhadap itu ya. Betul. Siapa berbuat apa gitu. Ya. Jadi untuk mengedukasi masyarakat, selain dari pemerintah sendiri, kemudian dari unsur masyarakat, itu dari tokoh masyarakat, kemudian dari
kebetulan di masyarakat itu ada elemen ormas ya. Saya lihat itu ada di Muhammadiyah itu ada MDMC, kemudian kalau di NU itu ada LPBI NU ya. Itu kemudian di PMI banyaklah elemen masyarakat yang peduli dalam tanda kutip untuk ikut mengedukasi masyarakat tentang bencana ini. Iya, iya. Baik, ya. Kita akan bicarakan nanti lebih lanjut lagi, Bu. Juga ada pertanyaan yang tadi sudah masuk ke WhatsApp-nya Radio Elisa, tapi akan saya bacakan sesaat lagi ya, Bu ya. Baik, Sobat Elisa, masih ada segmen lagi yang akan bisa Anda simak untuk bincang dialog radio bersama dengan DPRD Provinsi Jawa Tengah dan juga Radio Elisa FM. Sesaat lagi kita mau dengerin dulu deh, kita mau rehat dulu dengan sebuah lagu dari Krakatau, Sekitar Kita. Ini menggugah kita untuk lebih peduli lagi dengan lingkungan sekitar kita. Tetap di 103.9 Elisa FM Victoria Station.
Dialog Radio bersama dengan DPRD Provinsi Jawa Tengah masih Anda simak di 103.9 Elisa FM Victory Station. Wilsa masih memandu Anda sahabat Lisa di segmen terakhir ini. Dan tentu saja masih hadir di sini dengan setia narasumber kita. Ada Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah Bapak Bambang Kusrianto, Pak BK yang lebih akrab dipanggil disapa seperti itu. Ibu Dr. Hajah Soleha Kurniawati, Bapak Miftah Reza Noto Prayitno, dan juga ada Bapak Haji Beni Karnadi SAG tentunya dengan topik siaga bencana. Wilsa mengucapkan terima kasih untuk sahabat Elisa yang masih dengan setia juga mendengarkan frekuensi ini, masih bergabung di streamingnya Radio Elisa FM dan juga di Facebook Live-nya Radio Elisa FM. Oke, sudah masuk pertanyaan di WhatsApp 081576026662. Akan Wilsa bacakan dan nanti Wilsa minta tolong untuk ke Ibu Dokter ya untuk menjawab pertanyaan ini. Dari Steve di Kemiri Salatiga ini ya Bu ya. Mau bertanya tentang bagaimana upaya pemerintah untuk menyadarkan para masyarakat mereka untuk lebih peduli akan lingkungan supaya bencana-bencana yang diakibatkan oleh kita sendiri baik yang sengaja maupun tidak sengaja itu dapat teratasi. Karena kadang kita sendiri sudah menjaga dan peduli dengan lingkungan, tapi orang-orang di sekeliling kita malah kurang peduli. Kira-kira bagaimana solusi yang bisa diberikan? Demikian pertanyaan dari Steve di Kemiri Salatiga, Ibu Dr. Soleha. Monggo silakan Ibu. Ya. Terima kasih sahabat Elisa yang sudah mengajukan pertanyaan. Tadi sebenarnya sudah saya singgung sedikit sih ya. Jadi, ya betul. Dari pemerintah upaya seperti itu, dari masyarakat juga seperti itu. Untuk menyadarkan memang lebih harus gencar mengedukasi masyarakat. Untuk upaya pemerintah sendiri, ya sebenarnya sudah terlalu banyak sih di media-media itu ya, dari televisi, kemudian dari program-program yang kita saksikan di media itu juga banyak ya. Kalau dulu zaman dahulu itu ada propaganda, itu iklan itu dibuat dalam bentuk sandiwara, drama. Betul sekali. Kalau dulu, kalau sekarang mungkin lebih ke arah iklan-iklan layanan masyarakat begitu ya. TikTok Bu ya, ada TikTok juga. Lagi booming soalnya. TikTok juga bisa. Itu hanya sebagian masyarakat. Iya, untuk segmen tertentu ya Pak ya. Iya, jadi kalau kami ini setelah sebetulnya bukan hanya soal bencana, terus kemudian juga soal UMKM, soal yang lain-lain. Itu maka kami berpikir teman-teman ini di DPRD Provinsi, bagaimana sebetulnya kalau kita ini bisa bicara dengan masyarakat, media apa yang bisa saya gunakan? Nah, salah satunya ya media radio ini. Ya, setuju Pak. Maka kita kerjasama dengan radio seluruh Jawa Tengah untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat, bagaimana kita harus tertib, jaga kebersihan, karena dengan bersih itu sehat kan begitu. Ya, setuju. Jadi beda segmennya, kalau anak muda pakai media apa, yang lebih sepuh pakai apa, begitu ya Pak. Ini kan banyak orang tua mungkin mendengarkan radio, senengannya mungkin itu kan, apalagi kalau lagu-lagunya juga mereka tertarik itu kan mereka juga mendengarkan, sehingga peran radio di seluruh Jawa Tengah ini baik yang punya daerah maupun swasta ini sangat penting bagi kami. Maka kami bersama dengan Kominfo bagaimana kerjasama dengan para radio-radio di kabupaten kota. Kolaborasi ya Pak, kita bersinergi bersama supaya masyarakat juga lebih sadar bencana alam ini ya Pak, siap siaga. Iya, baik-baik. Iya, kita di penghujung acara sebenarnya Bapak Ibu, jadi mungkin bisa dari Pak BK atau Ibu Dokter atau juga Pak Beni dan juga Pak Miftah memberikan pernyataannya supaya lebih lagi masyarakat di Jawa Tengah ini betul-betul peduli, betul-betul menjadi masyarakat yang itu mungkin diawali dari keluarga, menjadi keluarga yang siap siaga bencana. Yang tadi kita nggak hanya mikir sekarang ini atau 1-2 hari ke depan, tapi untuk generasi selanjutnya. Monggo silahkan, boleh dimulai dari siapa ini? Boleh menambahkan? Ya, boleh silahkan Pak. Jadi kalau tadi disampaikan Pak Ketua dengan Bu Dokter ini sudah bagian hal yang paling penting. Kemudian dalam tatanan ini seharusnya peran serta semua unsur itu ada.
Jadi dari pemerintah sendiri, kemudian dari dunia usaha sendiri, kemudian salah satunya dari media sosial juga, kemudian peran akademisi. Nah, tapi ini semua terangkum dan yang paling penting kembali lagi kepada masyarakat. Jadi peran pentingnya itu ada pada civil society atau masyarakat itu sendiri, menyikapi kesadaran masyarakat yang tinggi, kan begitu. Jadi bisa merubah dan kita berpikir akan masa depan, tentang generasi ke depan, ya anak cucu kita semuanya ke depan. Jadi peran serta penanggulangan bencana ini dari semua elemen unsur tadi, 5 unsur ini harus benar-benar bersama-sama berpikir tentang kepedulian, dan itu sesuai dengan Pak Ketua tadi sampaikan, dari diri kita sendiri dan lingkungan terkecil keluarga, bagaimana kita juga memperkuat itu, karena semua ini kembalinya ya dari masyarakat, oleh masyarakat itu sendiri, dan untuk masyarakat itu sendiri ke depannya. Mungkin itu Mbak, terima kasih. Baik, silakan Pak Beni ya. Kita semua berharap bahwa semuanya sadar akan bencana yang sewaktu-waktu akan kita hadapi. Jadi bencana pandemik belum selesai, ini muncul lagi bencana baru akibat cuaca yang sangat ekstrim, bencana banjir, tanah longsor dan sebagainya. Mungkin kita menyadari bahwa di daerah kita itu bukan daerah yang rawan bencana. Betul. Tapi kita harus paham bahwa penanggulangan bencana itu adalah kerja bareng. Tadi diingatkan oleh Pak BK, Ketua DPRD, semuanya punya potensi untuk melanggar bencana. Ya, betul-betul. Warga masyarakat mungkin kecil hanya membuang sampah, buang sampah dan sebagainya. Pejabat juga sama. Daerah-daerah yang hijau kemudian dibikin perumahan, dibikin tempat wisata dan sebagainya. Jadi jangan hanya memperhatikan untung, tapi kita juga harus memperhatikan keselamatan yang akan datang. Setuju. DPRD sudah bikin perda RT RW, sudah jelas, bahkan perda-perda di kabupaten itu juga dikonsultasikan di provinsi, dirangkum menjadi perda RT RW. Maka kemudian harus komitmen, konsisten. Gitu. Insya Allah kalau kita konsisten, kita akan lebih tanggap terhadap bencana. Iya, konsisten ya Pak. Jadi kepedulian diri, kemudian juga konsisten untuk melakukan itu ya. Iya, baik-baik. Aturannya yang dibuat. Aturannya Pak? Iya. Karena aturan itu harus dilaksanakan oleh semua, baik pejabatnya sampai masyarakatnya. Aturan dibuat bukan untuk dilanggar ya Pak ya? Enggak. Artinya begini. Kalau kita sering mendengarkan dialog di di televisi lah swasta. Itu kita mendengar tokoh-tokoh nasional itu selalu bicara bahwa kenapa orang Indonesia kalau di Singapura bisa tertib? Betul Pak. Kalau di negaranya sendiri nggak bisa tertib, kenapa? Ini pertanyaan yang harus dijawab. Iya, kembali ke perilaku semula begitu ya. Sehingga kalau di sana membuang sampah kena denda. Betul. Sehingga mereka takut kena denda. Nah di sini enggak. Maka orang Singapura kalau mau tidak tertib datang ke Batam. Oh gitu ya. Tinggal nyebrang saja. Jabat perda dihukum kan gitu. Ya, saya kira apa yang disampaikan oleh teman-teman ini, bagaimana kerjasama kita dengan Kominfo dan Elisa ini mudah-mudahan bisa didengarkan oleh masyarakat Salatiga dan sekitarnya. Dan kita akan terus-menerus ini. Baik. Tidak akan berhenti dalam sekali dua kali ini. Dalam 1 tahun ini kita mau sosialisasi. Tidak hanya soal pandemi, tidak hanya soal bencana alam, tapi juga soal-soal yang lain. Mungkin lain kali Pak topiknya bisa ekonomi, bisa aspirasi. Dan mungkin di forum seperti ini kami bisa menjaring aspirasi juga. Kita rembukan bareng gitu ya Pak ya. Iya, setuju sekali. Nah, salah satunya Pak yang dilakukan oleh akademisi di UKSW, ini saya sedikit menceritakan saja, ada kegiatan literasi digital yang dilakukan di situ bekerja sama dengan Kominfo Pusat Siberkreasi Tular Nalar namanya programnya. Itu salah satunya adalah literasi tentang kebencanaan. Jadi memang ini dibutuhkan upaya
untuk membangun supaya masyarakat itu juga mereka berpikir kritis, tapi juga terampil untuk tahu ini terkait dengan informasi kebencanaan. Kan akhir-akhir ini banyak sekali muncul ya Pak, hoax dan sebagainya. Ini juga membuat masyarakat jadinya malah kok kayak ini bener nggak ya? Yang barusan saya dapat juga ini tentang vaksin yang untuk lansia. Nah, ada hoax di situ juga loh. Kok caranya seperti itu ya? Katanya begini, begitu. Ini sepertinya juga nanti menjadi PR kita ke depan untuk kita boleh diskusikan bersama-sama begitu. Ya. Ya, baik. Mungkin boleh Pak. Ini bukan pesan terakhir ya Pak, karena kita masih akan bertemu lagi. Tapi untuk di segmen hari ini boleh dari Pak BK, Bu Dr. Soleha, Pak Beni dan juga Pak Miftah, silahkan. Atau mau nyanyi Pak? Ya, saya terima kasih ini teman-teman. Ini dengan Kominfo kerjasama bisa dengan Elisa, bagaimana kita bisa menyampaikan apa yang menjadi tugas dan kewajiban kita sebagai anggota DPRD, sebagai wakil rakyat. Jangan sampai ada persepsi bahwa dengan kondisi pandemi ini DPRD pada tidur makan gaji buta. Nah, ini betul. Maka kami adakan kegiatan yang kebetulan ada bencana non alam dan bencana alam. Dan ini kami programkan bersama-sama sebetulnya tahun 2020 kemarin, pelaksanaan itu 2021. Dan bagi teman-teman yang lain, artinya radio-radio yang lain, pada kesempatan ini kami ucapkan banyak terima kasih atas kerjasamanya, karena inilah yang akan didengarkan oleh masyarakat. Dengan saya kira senang gitu, hati Mbak. ya Pak ya. Ya, baik. Ada tambahan mungkin dari Bu Dokter? Mungkin saya ingin menyampaikan kepada seluruh pendengar warga Salatiga dan sekitarnya bahwa untuk terkait dengan bencana ini memang hidup kita itu memang harus selalu menuruti aturan yang sudah ada, baik itu aturan agama, aturan pemerintah yang sudah ditetapkan ya. Jadi karena bencana itu kalau menurut analisa kita adalah sebuah sunatullah ya, sunatullah atau memang hukum alamnya seperti itu. Jadi kalau tadi disampaikan kalau aturan dilanggar harusnya itu zona hijau atau tetap dilanggar, maka akan ada bencana. Demikian pula kalau kita tidak hati-hati di jalan, tidak mematuhi rambu-rambu lalu lintas, kita tentu juga akan terkena bencana musibah tadi. Betul. Sebenarnya kalau kita ditanya apakah tentu kita tidak mau ya dapat musibah ya. Oleh karena itu semua kembali pada diri kita. Jadi termasuk bencana banjir yang sekarang ini mungkin karena kita juga kurang tertib ya, kurang tertib buang sampah atau kita banyak menebangi pohon seperti yang terjadi di Kalimantan itu ada banjir yang luar biasa di sana. Dan itu juga ada kecerobohan dari mungkin segelintir orang yang tidak mematuhi peraturan yang telah dibuat. Mungkin seperti itu. Ya, baik. Tambahan dari Pak Beni atau Pak Miftah? Ya, sedikit saja. Saya hanya berpesan, ayo kita cintai lingkungan hidup di sekitar kita, kita mulai disiplin, semuanya dari pejabat, warga masyarakat, dan kita mulai sadar bahwa lingkungan ini penting ternyata bagi kita dan akan kita wariskan untuk generasi setelah kita. Ya, monggo Pak. Semua sudah lengkap semua yang disampaikan Pak Ketua, kemudian Bu Dokter juga Pak Beni. Hanya sedikit saja bagian dari closing statement. Alam ini yang harus dijaga dan menjaga adalah kita. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Kalau bukan kita, siapa lagi? Itu saja. Ini jargon yang luar biasa ya Pak ya. Baik. Kerja ikhlas. Iya. Awak waras. Waduh. Tambahan Pak Ketua. Kerja ikhlas, awak waras ya. Lalu imunnya Pak, kalau kaitannya sama imun apa ya? Kerja ikhlas, imunnya ya awak waras. Kita harus kalau ikhlas imunnya terjaga. Iya. Oke. Untuk pertemuan selanjutnya, siaran selanjutnya kita bikin pantun ya Pak. Sama kalau Bapak mau nyanyi bikin lagu untuk sahabat Lisa juga boleh. Itu salah satu bentuk kampanye kita untuk bisa membuat sahabat Lisa juga peduli terhadap lingkungan kita. Baik, Wilson mengucapkan terima kasih untuk Bapak Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah
Pak BK, Ibu Dr. Soleha, Pak Miftah, dan juga Bapak Beni yang sudah hadir. Tentu saja ini sangat bermanfaat untuk sahabat Alisa supaya menggugah lagi kepedulian terhadap lingkungan sekitar kita yang merupakan warisan untuk anak cucu kita nantinya. Terima kasih Bapak Ibu. Semoga perjalanannya nanti ya sampai di tujuan dengan selamat, sehat, bertemu dengan keluarga. Iya. Baik, sahabat Lisa, saya akhiri untuk dialog radio bersama DPRD Provinsi Jawa Tengah di sore hari ini menjelang malam. Jangan lupa sahabat Lisa untuk tetap menjaga protokol kesehatan. Ingat sahabat Lisa, ingat pesan Ibu supaya kita juga bisa tidak semakin menularkan virus ini ya. Bilsa pamit dengan lagu terakhir untuk Anda. Bertemu lagi di obrolan selanjutnya. Selamat sore. Bersama DPRD